Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dan khususnya kepada Bapak Nur Ahmad yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan atau mempresentasikan materi yang akan kami bawakan 30 menit ke depan. Semoga dengan adanya materi ini membuat teman-teman bisa menambah ilmu dan tentunya menambah pengetahuan juga. Dan materi yang akan kita bawakan 30 menit ke depan yaitu materi yang akan kita bahas pertama kali adalah pengertian agama, religion, dan ad-din. Jadi kita akan menjelaskan secara singkat tentang tiga hal itu. Lalu yang kedua ada tujuan pendidikan agama, kenapa kita harus melakukan atau mempelajari tentang pendidikan agama. Nanti kami akan membahas itu juga di presentasi kali ini. Lalu yang ketiga ada klasifikasi agama. Di sini tuh ada 2 poin, yaitu agama secara budaya dan agama secara samawi. Jadi akan kami jelaskan juga dua hal itu. Dan yang keempat terakhir adalah fungsi dari peran agama untuk kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin kalian atau kita semua udah pahamlah tentang fungsi dari peran agama, tapi di sini kami akan menjelaskan lagi secara singkat dan tentunya bisa menambah informasi atau insight untuk kalian semua. Oke, sebelum kita memulai materi pada pagi kali ini, izinkan kami memperkenalkan nama kami karena tadi udah bahas tentang isi materinya apa aja, tapi kami belum menjelaskan atau memperkenalkan nama kami. Oke, perkenalkan. Nama saya adalah Al Ghazali. Asal saya dari Depok, Cimanggis, ya nggak terlalu jauh dari Polimedia. Dan saya akan membawakan dari salah satu dari tiga materi itu. Dan yang kedua itu ada anggota kami yang bernama Biandaru. Dan dia juga akan menjelaskan salah satu dari tiga materi yang kita akan bawakan hari ini. Lalu yang ketiga ada Dandi Afdila. Itu. Jadi kelompok kami terdiri dari 3 orang. Saya akan memulai materi yang pertama yaitu tentang pengertian agama. Ya mungkin kalian pasti sudah tahu ya tentang pengertian agama itu apa aja. Dan mungkin saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian agama secara definisi. Dan mungkin saya juga akan menjelaskan secara definisi saya tentang agama itu apa. Mungkin sekarang saya akan membacakan dulu dari materinya. Oke, kalau dari sini agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tidak kacau. Kenapa tidak kacau? Karena kalau menurut saya agama itu untuk mengatur diri kita supaya kita tidak bertindak semau kita. Begitu ya. Berarti agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Ya, seperti yang saya bilang tadi, agama itu fungsinya atau ya pengertiannya itu untuk mengatur diri kita supaya tidak berbuat seenaknya, supaya tidak merugikan orang lain, supaya kehidupan kita jadi lebih teratur lah gitu dan tidak merugikan sesama. Lalu agama juga bisa dilihat dari unsur kebudayaan dari suatu masyarakat. Kalau kita lihat dari masyarakat di Timur Tengah atau bagian Asia Timur Tengah gitu, Arab-Arab gitu, pasti budayanya itu sangat kental dengan agama Islam. Ya, sangat kental dengan budayanya itu Islam. Di samping unsur-unsur lain seperti kesenian, bahasa, sistem mata pencarian, sistem peralatan, sistem organisasi sosial. Nah, ini menarik nih. Dari kesenian Timur Tengah, pasti kebanyakan eh, budayanya itu dilihat bisa secara dari Islam. Kayak misalkan musiknya, kaligrafi dan lain-lain hal yang seperti itu. Sistem mata pencarian juga ya. Ada juga mungkin kayak misalkan
pembagian pekerjaan, tapi dalam hukumnya pakai Islam. Nah, itu bisa dilihat juga dalam agama. Ini konteksnya saya membahas dari agama Islam ya. Kalau budaya untuk agama lain itu ada juga, dan mungkin tidak saya terlalu bahas ya di sini. Oke, lalu di dalam agama juga dijumpai ungkapan materi budaya dalam tabiat manusia, serta dalam sistem moral, etika, dan nilai. Zakiyah Derajat mengatakan lebih lanjut bahwa agama itu saling berpengaruh dengan sistem organisasi kekeluargaan, perkawinan, ekonomi, hukum, dan politik. Nah, ini juga bisa dilihat ya dari kekeluargaan. Misalkan Islam. Sistem kekeluargaan di Islam sama di budaya lain itu pasti berbeda. Coba kalian lihat agama yang mayoritasnya itu Kristen. Negara yang mayoritas agamanya itu Kristen pasti beda jika kalian bandingkan dengan negara yang mayoritasnya agamanya Islam. Itu pasti berbeda. Dan juga perkawinan. Nah, perkawinan secara Islam kan beda ya. Ada yang kayak ijab kabul. Kalau yang Kristen kalau nggak salah itu ada yang dibacain tuh depan gereja, terus dibacain sama siapa? Sama pasturnya ya. Apalah itu. Saya lupa. Terus secara ekonomi ada juga kan, cara ekonomi, hukum yang ekonomi Islam dalam mengatur keuangan gitu ada juga. Lalu dalam hukum politik, nah ini juga sering banget dibahas kalau dalam Islam. Jadi pengertian agama secara singkatnya begini, untuk mengatur kehidupan manusia supaya bisa lebih teratur dan tidak merugikan orang lain. Jadi kehidupan dengan jika kehidupan kita terapkan dengan agama, hidup kita akan lebih menjadi tentram, aman, karena nggak ada yang berbuat seenaknya. Kita juga menghargai orang lain juga menghargai kita. Jadi agama ini merupakan dasar, bisa dibilang dasar untuk kehidupan seorang manusia. Pengertian religion. Religi berasal dari kata religare, artinya ikatan. Maksudnya ikatan adalah ikatan manusia dengan Tuhan, sehingga manusia terbebaskan dari segala bentuk ikatan-ikatan oleh sesuatu yang derajatnya lebih rendah dari manusia itu sendiri. Kesimpulannya bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan ataupun hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun dan diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberikan tuntunan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam An English Reader's Dictionary terdapat 3 kemungkinan kata yang berkaitan dengan religion, yaitu religi, religion, dan religious, atau yang bisa disebut juga religiusitas. Pertama, religi dalam tinjauan antropologi sering dikaitkan dengan ritual atau upacara agama atau ibadah untuk menundukkan kekuatan gaib, terutama pada masyarakat primitif. Perwujudan dari konsep religi tersebut adalah ritus dan peribadatan dalam agama, pengusiran dan penundukan kekuatan gaib berupa praktek mistik dan magic, dan masih banyak yang lainnya. Maupun dalam tatanan tingkat modern maupun tingkat tradisional. Yang kedua ada religion, digambarkan sebagai sebuah konsep atau aturan yang mendasari perilaku religi atau ritus-ritus tersebut. Dengan demikian, religi atau ritus dalam agama tertentu tidak akan mungkin ada jika konsep atau aturan agamanya tidak ada. Dalam An English Reader's Dictionary terdapat karangan A.S. Hamby dan Isi Pamwell disebutkan bahwa sistem kepercayaan dan penyembahan yang dibangun berdasarkan keyakinan tertentu. Maka dari itu, religion terdapat 2 unsur, yaitu faith yang berarti kepercayaan, artinya manusia adanya persepsi yang sadar tentang eksistensi kekuatan di luar manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Yang kedua ada worship, yang artinya penyembahan. Artinya perlu adanya perwujudan ritus atau yang konkret sebagai penghambaan dan ketertundukan manusia terhadap kekuatan tersebut.
misalnya dalam bentuk sesaji dan kurban serta sebagainya. Dalam pemikiran cukup sederhana, agama hanya diperlukan dua komponen, yaitu komponen kepercayaan yang berarti faith dan penyembahan yaitu worship. Oleh sebab itu, dalam pandangan saya, agama yang dibentuk berdasarkan prinsip minimalis tersebut perlu diwaspadai, sebagai yang diungkapkan oleh Dr. Nukolis Majid yang berbunyi, kepercayaan yang benar akan melahirkan kedamaian, kesejahteraan dunia dan akhirat, sedangkan kepercayaan yang salah akan menyesatkan hidup, merusak dan membahayakan bagi pertumbuhan kebudayaan dan manusia serta anti terhadap keselamatan hidup. Yang ketiga adalah religius atau religiusitas. Adalah sebuah sikap yang nampak dalam perilaku seseorang yang terinternalisasi oleh nilai atau ajaran-ajaran agama. Sikap tersebut menjadi parameter terhadap asumsi seberapa tinggi tingkat penghayatan dan pengamalan mereka terhadap nilai atau ajaran agama tersebut. Semakin sejahtera, damai dan tentram, maka menunjukkan semakin tinggi pula penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama. Demikian juga semakin keras, kasar, dan tidak adanya toleransi dan jaminan keselamatan dan kesejahteraan, maka semakin gersang dan tidak nampak perilaku keagamaan dalam hidup mereka. Boleh jadi sampai pada satu asumsi bahwa agama tidak dibutuhkan lagi oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bindur Faris dari kelompok 1, kelas 1A Prodi Penyiaran. Pengertian adin. Adin adalah istilah Islam yang di dalam bahasa Indonesia berarti agama. Arti kata adin dalam Al-Quran adalah perhitungan, pembangkitan, pembalasan, ketetapan, ganjaran, dan siksaan. Makna kata adin dalam Quran Surat Al-Imran ayat 19, di mana salah satu ayatnya berarti, sesungguhnya ad-din atau agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. At-Tabari menjelaskan bahwa kata ad-din dalam ayat tersebut bermakna ketaatan atau at-ta'ah dan ketundukan atau azilah. Menurutnya, ad-din dalam ayat tersebut sama artinya dengan din dalam perkataan seorang penyair, yang artinya, dan di hari duka ketika kedua kaki kuda dikumpulkan, sementara semua manusia tunduk atau dina kecuali kami. Dina dalam syair tersebut berarti taat dengan penuh ketundukan. At-Tabari juga menjelaskan bahwa ad-din juga bisa berasal dari kata kerja dana yang berarti tunduk atau zalalah. Salah satu makna ad-din menurut At-Tabari adalah ketaatan dan ketundukan. Ini memberi kita pelajaran bahwasanya di dalam menjalankan agama haruslah dengan penuh keikhlasan dan kerelaan. Itulah mengapa seorang muslim dinamai Abdullah atau hamba Allah. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, agama bukan hanya seperangkat tata cara peribadahan dalam menyembah Tuhan atau sekedar kumpulan nilai-nilai. Islam ialah juga keseluruhan cara pandang terhadap realitas. Segala tindakan dan kehidupan seorang muslim harus senantiasa terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata adin mempunyai arti hukum dan ketetapan ketika Al-Qur'an membahas mengenai pengambilan hukum yang dilakukan olehnya maupun yang dilakukan oleh hambanya, seperti dalam Quran Surat An-Nur ayat 2, yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 deli derah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Kata adin berarti sesuatu yang dianut oleh manusia ketika berada dalam konteks pembahasan mengenai keyakinan seperti dalam surat Al-Mumtahanah Al-Kafirun ayat 6, yang artinya, untukku agamaku dan untukmulah agamamu. Oke, sekarang saya akan membahas tujuan
pendidikan agama. Pasti kalian juga udah tahu nih tujuan dari agama itu apa. Setelah tadi saya juga telah menjelaskan definisi agama. Oke, mungkin saya akan mulai aja. Yang pertama, membuat manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, seperti yang tadi definisi. Agama itu difungsikan atau punya fungsi untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik, lebih tentram, dan rukun lah kepada sesama gitu. Ya misalkan kita tuh punya larangan untuk tidak melakukan suatu hal. Kayak misalkan apa ya? Minum-minuman keras itu kan haram ya. Nah, kenapa nggak boleh? Karena itu bisa merusak tubuh kita dan juga bisa membuat kerugian untuk orang lain. Ya, misalkan kita mabuk yang terlalu berat, itu kita bisa bertindak seenaknya karena itu bisa di luar kontrol kita. Contohnya itu. Jadi adanya agama ini untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Lalu yang kedua adalah terhindar dari perbuatan dosa. Ya, aturan-aturan itu dari agama kalau kita langgar, kita kan mendapatkan dosa. Ya tentu lah, namanya pelanggaran pasti ada konsekuensi. Lalu yang ketiga ada selalu ingat kepada Tuhan. Nah, agama ini kalau kita bahas ya, aturan-aturan ini didatangkan dari Tuhan, dari Allah SWT. Jadi Allah udah membuat peraturan untuk kita untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik, lebih tentram, dan ya lebih efisien lah, supaya nggak ada yang terugikan juga. Allah udah membuat itu, dan adanya peraturan-peraturan ini yang membuat hidup kita menjadi tentram, membuat kita menjadi lebih ingat kepada Tuhan kita, dan ingat kalau kita melanggar hal itu akan menjadi dosa. Oke. Lalu yang keempat, lebih bersyukur kepada Tuhan. Ya misalkan kita ada masalah dan kita mencari solusinya itu di dalam agama. Lalu dalam agama itu kita bisa belajar gimana cara mengatasi masalah itu, dan tentunya kita juga bisa menjadi bersyukur kepada Tuhan kita juga, Allah SWT. Lalu yang kelima, membuat manusia menjadi lebih ikhlas. Nah ini, di saat kita mempunyai masalah tadi kan, terus udah ada tuh solusinya. Nah, kita menjadi lebih ikhlas tuh gara-gara itu. Dan misalkan gak ada agama ini, kita jadi gak tahu nih pedoman kita tuh apa saat ada masalah. Jadi kita akan bingung dan akhirnya hati kita menjadi gak tentram. Jadi untuk mendapatkan ketentraman hati itu, kita harus menaati dari peraturan agama. Selanjutnya adalah klasifikasi agama. Dalam klasifikasi agama terdapat dua, yaitu agama budaya dan agama samawi. Yang pertama kita bahas adalah agama budaya. Apa sih itu agama budaya? Agama budaya atau sering dikenal sebagai agama ardli, atau agama bumi, atau agama filsafat, agama rayu, bisa juga disebut natural religion atau non-revolt religion, yang konseptualnya tidak diketahui secara pasti. Contohnya agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa agama budaya adalah hasil pemikiran mendalam oleh manusia suci. Jadi artinya agama budaya ini adalah diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kemudian ada ciri-ciri agama budaya.
Agama budaya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, hasil pikiran dan atau perasaan manusia. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, agama budaya diciptakan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, adanya ajaran ketentuan paling tinggi, monoteisme, nisbi, bahkan kadang-kadang dinamisme, animisme, atau politisme. Yang ketiga, tidak disampaikan oleh nabi dan rasul. Yang keempat, umumnya tidak mempunyai kitab suci. Ajaran-ajarannya berubah-ubah sesuai dengan perubahan akal pikiran para pengikutnya. Yang kedua adalah agama samawi. Agama samawi atau yang disebut juga agama langit adalah agama yang dipercayakan oleh para pengikutnya, dibangun berdasarkan wahyu Allah. Kata samawi berasal dari bahasa Arab, yaitu as-samawat, yang mempunyai arti langit. Menurut tradisi Islam, agama samawi memiliki arti agama dari langit. Karena para pengikutnya meyakini bahwa samawi dibangun berdasarkan wahyu Tuhan melalui perantara malaikat kepada para nabi dan rasul, yang kemudian disampaikan kepada para manusia sebagai panduan jalan hidup. Suatu agama disebut agama samawi jika yang pertama mempunyai definisi Tuhan yang jelas. Yang kedua, mempunyai penyampaian risalah atau mempunyai nabi dan rasul. Yang ketiga, mempunyai kumpulan wahyu dari Tuhan yang diwujudkan dalam kitab suci. Ciri-ciri agama samawi yang pertama adalah agamanya tumbuh secara kelahirannya dapat ditentukan dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, agama ini mempunyai kitab suci yang otentik. Ajarannya bertahan atau asli dari Tuhan. Yang ketiga, secara pasti dapat ditentukan lahirnya dan bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat. Yang keempat, disampaikannya oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusannya. Yang kelima, ajarannya serba tetap. Walaupun tafsirannya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia. Yang keenam, konsep ketuhanan monoteisme mutlak atau tauhid. Yang ketujuh, kebenarannya adalah universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa dan keadaan. Yang kedelapan, contoh agama samawi adalah Islam, Kristen, dan agama Yahudi. Berikutnya adalah perbedaan agama budaya dan agama samawi. Yang pertama dulu nih agama budaya. Yang pertama, agama budaya itu berupa hasil pemikiran manusia, sedangkan agama samawi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agama budaya disampaikan oleh manusia, sedangkan agama samawi disampaikan oleh nabi dan rasul. Yang ketiga, dalam agama budaya tidak adanya kitab suci, sedangkan dalam agama samawi mempunyai kitab suci. Dalam hal ini, kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Kemudian yang keempat, dalam agama budaya ajarannya dapat berubah-berubah, sedangkan dalam agama samawi ajarannya tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian ada sumber lain, yaitu perbedaan kedua agama yang dikemukakan oleh Mas Dosi dalam Living Religions of the World, yaitu yang pertama, agama samawi berfokus pada konsep keesaan Tuhan, sedangkan agama budaya tidak. Yang kedua, agama samawi beriman kepada nabi, sedangkan agama budaya tidak. Yang ketiga, agama samawi memberikan arahan yang jelas dan lengkap, baik spiritual maupun material,
Sedangkan agama budaya lebih menitik beratkan aspek spiritual. Selanjutnya, ajaran agama samawi jelas dan tegas, sedangkan agama budaya kabur dan elastis. Fungsi agama. Dalam jurnal Tarbiyah Al-Awad yang berjudul Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan, menyebutkan fungsi agama yaitu 1. Edukatif, 2. Penyelamat, 3. Pendamai, 4. Sosial kontrol. Fungsi agama yang pertama adalah fungsi edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama mereka memberikan ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi untuk menyuruh dan melarang seseorang bertindak. Kedua unsur suruh dan larangan ini mempunyai latar belakang untuk mengarahkan seseorang agar para penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing. Fungsi agama yang kedua yaitu penyelamat. Setiap orang pasti menginginkan dirinya selamat dimanapun berada. Agama hadir dengan membawa keselamatan tersebut. Keselamatan yang diberikan oleh agama meliputi keselamatan di dua alam, yaitu di dunia dan akhirat. Tapi untuk mendapatkan keselamatan tersebut, agama mengajarkan para penganutnya melalui pengenalan kepada masalah sakral, berupa keimanan kepada Tuhan. Fungsi agama yang keempat yaitu sebagai social control. Para penganut agama akan terikat batinnya pada ajaran agama yang dipeluknya, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Oleh penganutnya, ajaran agama tersebut dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. Peran agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama, agama menghidupkan nilai luhur moralitas, nilai luhur yang menyuruh kepada prinsip kebaikan seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong, juga menjadikannya sebagai fondasi keyakinan. Yang kedua, agama memberi kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup. Berkat keimanan yang kuat dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberi pertolongan. Setiap masalah yang muncul dan setiap jalan buntu yang ditemui oleh kehidupannya dapat dipecahkan atau diatasi. Alhasil, ia akan mampu menghindar dari rongrongan keputusan dan kesia-siaan. Yang ketiga, agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang tidak pernah berubah setiap zaman. Yang keempat, agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Keyakinan agama mengajarkan kepada manusia bahwa pengetahuan tak terbatas. Oke, jadi itu adalah presentasi dari kami kelompok 1 yang membahas tentang agama secara keseluruhan, tapi ya tidak terlalu banyak ya. Tapi kami harap dari adanya presentasi kali ini, materi-materinya itu bisa menambah insight kita atau pengetahuan kita dalam agama itu secara lebih luas gitu, lebih banyak lagi lah. Jadi ada insight baru yang bisa kalian pelajari. Dan saya jujur juga belajar juga gara-gara presentasi kali ini bersama teman-teman yang lain juga. Jadi buat teman-teman, saya harap bisa lebih mengerti lagi tentang agama setelah adanya presentasi kali ini. Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja. Boleh dari chat Zoom atau nanya langsung di Zoom ya atau Google Meet. Langsung aja boleh. Oke. Ditunggu pertanyaannya dan sekian untuk presentasi kami hari ini. Semoga ini menjadi bisa lebih bermanfaat untuk kalian semua. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hasta luego.